Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fajrianti dengan NIM 211510101035 dari Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Lahan Pekarangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi COVID-19. Mari kita tinjau dari segi pendahuluan. Kasus penularan COVID yang semakin meningkat menyebabkan pemerintah menyebabkan sebuah kebijakan, yaitu pembatasan sosial guna mencegah dan menghindari penularan penyakit COVID-19. Dari hal tersebut, timbullah sebuah masalah dalam bidang pertanian, yaitu terhambatnya distribusi bahan pangan yang mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Sedangkan pangan merupakan suatu bahan yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian solusi yang saya berikan terhadap permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan budidaya pekarangan. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dan memiliki interaksi komponen biotik dan abiotik di dalamnya yang membentuk suatu ekosistem. Untuk budidaya pekarangan, perlu diperhatikan ekosistem yang ada di dalamnya, model inovasi yang sesuai, dan tata kelola budidaya pekarangan yang berkelanjutan, sehingga budidaya pekarangan ini dapat memenuhi ketahanan pangan untuk keluarganya masing-masing. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, dilaksanakan dengan mengamati pekarangan secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur kepada pemilik pekarangan mengenai inovasi yang mereka gunakan untuk melaksanakan budidaya pekarangan dan tata kelola pekarangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang keberlanjutan melalui pekarangan. Metode kepenulisan yang saya gunakan dalam artikel ini adalah menggunakan analisis deskriptif, di mana saya menggabungkan antara hasil pengamatan saya dan menggabungkannya dengan literatur ataupun studi pustaka terkait dengan topik dan yang sangat relevan. Untuk hasil dan pembahasan, kita mulai dari ekosistem yang terbentuk di pekarangan. Jadi di pekarangan itu sudah terbentuk yang namanya ekosistem, di mana ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik di pekarangan terdiri dari semua makhluk hidup yang berada di pekarangan. Makhluk hidup yang ada di pekarangan terdiri dari flora, fauna, kemudian mikroorganisme. Sayangnya, untuk mikroorganisme saya tidak bisa mendapatkan datanya karena harus melalui uji lab. Kemudian keragaman yang abiotik di pekarangan terdiri dari sinar matahari, ketersediaan tanah, air, dan udara. Untuk ekosistem yang terbentuk di pekarangan dari sisi biotik adalah adanya keragaman flora. Keragaman flora yang ditemukan di pekarangan terdiri dari jenis tanaman pangan seperti singkong dan jagung, kemudian juga ditanam tanaman buah-buahan seperti jeruk, nanas, jambu, dan lain sebagainya. Ada pula tanaman rempah dan obat seperti bawang dayak, kemudian juga ada yang namanya serai dan lengkuas. Selain adanya keragaman flora, ada keragaman fauna yang ditemukan di pekarangan. Hewan yang terdapat di pekarangan ada hewan peliharaan, kemudian hewan liar, dan OPT ataupun organisme pengganggu tanaman. Kemudian untuk hasil dan pembahasan mengenai model inovasi yang sesuai dengan pekarangan. Model inovasi yang sesuai dengan pekarangan untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan menggunakan teknik budidaya hidroponik, di mana teknik ini menggunakan air sebagai media tanamnya dan memberikan suatu substrat untuk tempat menempelnya akar. Hidroponik ini sangat efisien ketika diterapkan di pekarangan yang sempit, karena hidroponik tidak memerlukan pekarangan yang luas untuk melaksanakan kegiatan budidaya. Di budidaya teknik hidroponik ini dapat menyokong yang namanya ketahanan pangan dari rumah tangga atau pemilik pekarangan tersebut. Inovasi-inovasi lainnya adalah dengan menggunakan botol bekas sebagai media tanam, kemudian juga membuat bola lumut ataupun kokedama untuk melaksanakan penanaman. Dari adanya inovasi tersebut akan timbul yang namanya efisiensi, di mana pekarangan tersebut dikelola langsung oleh pemiliknya
dengan melaksanakan prinsip keberlanjutan, yaitu dengan menggunakan pupuk organik, dan pestisida organik, serta tanaman refungia, di mana tanaman refungia merupakan tanaman yang ditanam secara sengaja oleh pemiliknya untuk mengatasi hama pada tanaman budidaya. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan mengenai rencana tata kelola dari pekarangan agar dapat bersifat berkelanjutan. Jadi, pekarangan tersebut setelah memberikan ketahanan pangan bagi pemiliknya, pekarangan harus memiliki berbagai macam manfaat baik dari segi sosial, ekologi, maupun ekonomi. Nah, rencana tata kelola pekarangan yang baik untuk prinsip keberlanjutan adalah dikelola secara bersama-sama bersama ibu-ibu atau tetangga yang berada di dalam satu perumahan untuk mengelola sebuah teknik hidroponik ataupun teknik vertikultur untuk mendapatkan sifat keberlanjutan di mana ketahanan pangan tersebut dapat terus dilanjutkan walaupun pandemi tersebut telah berakhir. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada saat pandemi COVID-19, ketahanan pangan dapat diupayakan dengan mengoptimalisasikan penggunaan lahan yang memperhatikan ekosistem yang terbentuk, model inovasi yang sesuai seperti menggunakan teknik hidroponik ataupun vertikultur, serta merencanakan tata kelola pekarangan yang keberlanjutan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.